Shalom adik-adik. Shalom semuanya adik-adik. Wah, kita ketemu lagi ya Kak Eca ya. Iya Mbak Noni. Semuanya semangat tidak di rumah? Semangat dong Mbak Noni pastinya tadi ada di rumah. Oke Kak Eca, kita perkenalkan dulu pemain musiknya yang mengiringi kita sekolah minggu Kak. Iya, di keyboard ada Kak Pondra. Terus Dan di kajen ada Kak Fian. yang di sebelah saya Kak Eca, halo. Dan Mbak Noni. ya dan saya Kak Noni. Iya. Nah. Oh iya Mbak Noni, ini kebetulan nih ya, kita kan habis dapat pendeta baru nih yang belum dikenalkan Iya, ke adik-adik. Nanti pengkhotbahnya adalah pendeta baru itu. Yang namanya siapa Mbak Noni? Kak Yudis. Yudis. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Kak Eca, Allah itu baik ya. Iya Kak Noni, baik buat kita, adik-adik dan semuanya. Dan Tuhan juga adalah pelindung kita. Iya. Nah, untuk memuji nama Tuhan, kita akan mujikan Allah itu baik. Boleh bangkit berdiri ya. Silakan tepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Sikap yang baik saat berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini, sehingga kami boleh berkumpul untuk datang kepada Tuhan bersekolah minggu pagi ini. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa beserta kami. Tuhan Yesus melindungi kami
melindungi keluarga kami, melindungi teman-teman kami. Ya Tuhan, persiapkanlah hati kami Tuhan, datanglah di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Kami percaya ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat kesehatan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, pasti kalian rindu ya setiap minggu untuk datang kepada Tuhan. Itu tak luput dari panggilan siapa Kak? Panggilan Tuhan kepada adik-adik semua. Iya betul. Kalau kita rajin bersekolah minggu, walaupun kita tidak bersama-sama tapi di rumah masing-masing, tetapi kita mendengar bisikannya Tuhan ya Kak Eca ya. Iya benar banget Mbak Noni. Nah pas banget dengan lagu ini. Apa Kak lagunya Kak? Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik sebelum kita masuk ke firman Tuhan, adik-adik dipersilahkan untuk mempersiapkan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu persembahan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
sudah mengumpulkan persembahan. Nah, saatnya kita untuk menaikkan persembahan kita ke dalam doa. Mari saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu Tuhan, untuk pengurapanmu Tuhan, untuk berkatmu buat kehidupan kami Tuhan, buat kehidupan anak-anakmu Tuhan Yesus. Kali ini Tuhan, kami anak-anakmu Tuhan, menyisihkan Tuhan berkatmu Tuhan, memberikan berkat, memberikan persembahan kami untukmu Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah mempersiapkan Alkitab ya, boleh juga mempersiapkan catatan atau ballpoint untuk nanti menangkap firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini oleh Kak Yudis ya. Oke Kak, kita mau pujikan apa Kak? Sebelum kita masuk ke dalam firman tentunya kita harus memujikan pujian dulu ya Mbak Noni. Iya. Kita akan pujikan Bapakku datang padamu. Iya. Kita percaya Tuhan Yesus yang akan menuntun kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Resapi lagu ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya untuk kita
mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membacanya dan merenungkannya secara bersama-sama, mari kita bersatu hati di dalam doa, agar melalui Roh-Nya yang kudus, Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebentar lagi anak-anak-Mu yang terkasih akan membaca, merenungkan sabda-Mu. Kiranya kami dapat mengerti dan kami juga dapat memahami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam keseharian kami, baik dengan ayah ibu kami, keluarga kami, ataupun juga dengan teman-teman kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Damai Kristus beserta Kak Yudis dan juga adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kak Yudis di sini berdoa agar adik-adik yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat, semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan jika adik-adik pada saat ini ada yang sedang sakit, tetap percaya, tetap sabar, kalau Tuhan pasti menyembuhkan adik-adik. Tetap semangat. Pada saat ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, merenungkan sebagian sabda Tuhan, yakni dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-34, ayat 2 sampai ke-9, dan kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-23. Tetapi sebelum kita membacanya, Kak Yudis, ada satu cerita untuk kita semua. Nah, ceritanya adalah tentang seorang manusia dan seekor ikan kecil. Pada zaman dahulu kala, ada seorang manusia yang bernama Bejo. Nah, Bejo ini adalah seorang yang sangat miskin. Dia tidak memiliki apa-apa sama sekali. Bahkan dia bekerja aja ikut dengan orang lain. Bejo bekerja sebagai seorang nelayan. Tetapi Bejo tidak memiliki kapal. Bejo juga tidak memiliki jaring sendiri. Oleh karena itu, ia harus ngikut dengan bos nelayan. Adik-adik pasti tahu dong, kalau nelayan itu berangkat bekerjanya pada malam hari. Dan kemudian baru pulang ketika hari mulai cerah, hari mulai terang karena sinar matahari. Nah, pada suatu malam, Bejo dan bos nelayan dan juga rombongan nelayan yang lain pergi ke laut. Ia dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita berangkat untuk mencari ikan. Tetapi naas, karena setelah dia sampai, rombongan sampai di tengah laut, cuaca tidak bersahabat. Semula mendung, kemudian hujan. Tidak cukup hanya hujan yang deras saja, tetapi juga disertai oleh angin yang begitu kuat. Alhasil, pada saat itu, para nelayan tidak mendapatkan ikan. Mendapatkan ikan pun juga hanya sedikit sekali. Jadi bisa dibayangkan betapa takutnya, betapa sedihnya para nelayan saat itu. Termasuk di sini adalah Bejo. Dia hanya mendapatkan ikan sedikit dan dia hampir tewas di tengah samudra. Untung saja Bejo tidak tewas dan rombongan nelayan yang lainnya juga selamat. Akhirnya pergilah mereka pulang ke daratan.
Dan ketika pulang di daratan itu, Bejo dan para nelayan merapikan jaring dan melepaskan ikan dari jaring. Tiba-tiba ada suara, "Tolong, tolong." Bejo kebingungan. Loh, itu suara dari mana? Kemudian ada suara itu semakin keras, "Tolong, tolong." Akhirnya Bejo tahu, oh, suara ini berasal dari seekor ikan yang kecil. "Tolong lepaskan aku. Aku tidak mau mati. Tolong lepaskan aku." Bejo tergerak hatinya. Bejo merasa kasihan dan Bejo merasakan sedih. Dengan begitu saja kemudian Bejo melepaskan ikan itu dari jaring dan membuangnya ke laut. Tetapi ketika Bejo membuang ikan ke laut, melepas ikan ke laut, bosnya tahu. "Hei, apa maksudmu? Aku membayar kamu untuk menangkap ikan, bukan melepaskan ikan. Kamu tahu kalau pada saat ini kita hanya mendapatkan ikan sedikit, tetapi mengapa kok malah kamu melepaskan ikan? Hari ini kamu tidak aku bayar. Hari ini tidak ada upah untukmu, Bejo." Ketika mendengar itu, Bejo takut. Bukan takut karena dimarahi bosnya, tetapi ia takut karena anakku makan apa? Keluargaku di rumah bagaimana nanti? Hari ini bisa masak apa kalau aku sama sekali tidak membawa ikan dan tidak membawa uang? Sesampainya di darat, kemudian Bejo langsung turun dari kapal dan kemudian ia berjalan pulang ke rumahnya. Dengan langkah yang gontai, dengan raut muka yang begitu muram, ia berjalan. Tiba-tiba Bejo bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu sedang membawa sapi, yang mana sapi ini nanti akan dimasaknya. Dan raksasa itu pun juga mengetahui Bejo. Di dalam hatinya raksasa bilang, "Wah, enak sekali ini apabila daging sapi ditambah dengan daging manusia." Tetapi raksasa itu pintar. Ia tidak langsung menangkap Bejo, karena ketika ia langsung menangkap, pasti Bejo lari. Terus kemudian raksasa itu berkata di dalam hatinya, "Baiklah, daripada dia nanti lari, aku akan memberikan dia pertanyaan. Jika dia bisa menjawab pertanyaan dengan benar, sapi ini akan aku berikan kepadanya. Tetapi kalau dia tidak bisa menjawab, dia harus menjadi budakku selamanya. Dan aku tahu manusia ini tidak akan bisa menjawab pertanyaanku karena pertanyaanku sangat sulit." Begitu hati si raksasa. Kemudian berpapasanlah Bejo dengan raksasa itu. "Hei manusia, aku memiliki tantangan untukmu. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku, kamu berhak atas sapiku ini. Tetapi jika tidak bisa menjawab dengan benar, kamu harus menjadi budakku selamanya." Bejo pun bingung. Aduh gimana ini, aduh gimana ini. Kalau aku tidak bisa menjawabnya, aku harus menjadi budaknya seumur hidupku. Tetapi kalau aku bisa menjawabnya, aku bisa membawa sapinya itu pulang. Karena Bejo memiliki kekuatan, memiliki tekad yang bulat, akhirnya, "Oke, aku siap mengikuti tantanganmu, raksasa." Dan raksasa itu
memberikan pertanyaan kepada Bejo. Baiklah, ini pertanyaannya. Apa yang paling ditakuti oleh ikan kecil? Bejo kebingungan. Bejo tidak tahu apa ya yang paling ditakuti oleh ikan kecil itu. Ia kemudian diam dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bantulah aku untuk menjawab pertanyaan ini. Apa ya yang ditakutkan oleh seekor ikan kecil? Begitu doa Bejo. Terus kemudian tiba-tiba dia teringat akan pengalamannya melepas ikan kecil. Sebelum ikan kecil yang tadi dilepaskan, ikan kecil itu berterima kasih kepada Bejo. Terima kasih engkau telah melepaskan aku. Karena aku masuk ke jaring ini, biar aku bisa selamat dari cengkraman burung elang. Kami sebagai ikan kecil sangat takut dengan burung elang. Mengingat pengalaman itu, kemudian Bejo menjawab pertanyaan dari raksasa. Aku tahu apa yang ditakuti oleh seekor ikan kecil, yakni seekor burung elang. Raksasa itu kaget. Loh, kok kamu bisa tahu? Tetapi walaupun raksasa ini jahat, dia fair terhadap apa yang dia katakan. Dia tidak mengingkari apa yang dia katakan, dan kemudian, baiklah, karena engkau telah menjawab pertanyaanku dengan benar, maka akan aku berikan sapi kepadamu. Bawalah. Kemudian Bejo dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan kegembiraan, membawa pulang sapi itu. Dan dari sapi itu, dari susu sapi itu, Bejo bisa menghidupi keluarganya dan keluarganya bisa hidup dengan berkecukupan. Nah, itulah adik-adik sebuah kisah tentang seorang manusia yang bernama Bejo dengan seekor ikan kecil. Jadi Bejo yang tadinya takut, bingung, terus kemudian ia berusaha untuk tenang dan akhirnya bisa menemukan jalan keluar. Begitu pula pada saat ini bacaan kita dari Mazmur. Mari kita buka Mazmur dari Perjanjian Lama. Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang kedua sampai yang ke-9, dilanjutkan yang ke-20 sampai ke-23. Di situ bisa kita tahu betapa pada saat itu Daud, penulis Mazmur ini, sedang dalam kondisi yang takut. Ia sedang kepayahan, ia sedang merasakan kegugupan karena dia dikejar-kejar oleh tentara. Karena ia dikejar-kejar oleh musuhnya. Seperti halnya Bejo tadi yang tidak membawa apa-apa. Daud pada saat itu juga sedang takut. Piye iki engko? Bagaimana hidupku nanti? Apakah aku bisa selamat? Kita bisa menemukannya di ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Itulah yang menjadi seruan dari Daud. Sebagai orang yang tertindas, sebagai orang yang sedang merasakan kesesakan di dalam hatinya. Dan sebelumnya, di ayat yang kedua sampai yang ke-6, Daud menaikkan doa puji-pujian kepada Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah.
Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandangmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Di dalam kondisinya yang sedang ketakutan itu, di dalam kesesakannya, Daud bersuka cita. Daud berdoa kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti menyelamatkan aku. Aku percaya Tuhan pasti akan melepaskan aku dari mara bahaya. Aku percaya Tuhan adalah perlindunganku. Akhirnya benar, adik-adik. Daud pun akhirnya bisa selamat dan bisa bebas dari kejaran musuh. Bukan karena kekuatan Daud, namun Daud bisa lepas karena kekuatan dari Tuhan, karena perlindungan dari Tuhan. Kemudian Daud memberikan kesaksian. Kesaksiannya terdapat di ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Itulah kesaksian dari Daud. Jadi semula Daud yang takut, yang penuh dengan kesesakan, dan penuh dengan keraguan, ia berusaha untuk tenang, dan kemudian berdoa, menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Dan di dalam doa orang jujur, Tuhan pasti mendengar. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Begitu pula dengan kita saat ini. Kak Yudis dan adik-adik semua yang ada di rumah saat ini. Mungkin adik-adik sedang memiliki ketakutan, memiliki kesesakan seperti halnya Daud, seperti halnya Bejo tadi. Mungkin takut karena bagaimana ini nanti sekolahku kalau tidak gendang-gendang bisa berangkat ke sekolah untuk PTM. Mungkin takut karena kesehatan orang tua atau nenek kakek. Bagaimana ini kesehatan orang tuaku yang semakin tua, semakin rapuh, semakin melemah. Mungkin adik-adik juga takut tentang masa depan, cita-cita. Bagaimana ini kalau pandemi tidak selesai, bagaimana cita-citaku nanti? Apakah aku bisa mencapai cita-citaku? Mungkin banyak lagi ketakutan-ketakutan adik-adik pada saat ini. Dari bacaan kita, dari firman kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan adalah perlindunganku. Tuhan adalah perlindungan Kak Yudis dan adik-adik semua. Ketika adik-adik punya persoalan, punya permasalahan, punya pergumulan, enggak apa-apa takut. Tapi jangan berhenti di takut. Harus mengolah hati, adik-adik harus menenangkan diri dan kemudian berdoa. Bicara pada Tuhan, mengomunikasikan dengan Tuhan, Tuhan, aku sedang takut ini. Tuhan, kiranya Engkau beri aku kekuatan untuk menghadapi ini. Persoalan-persoalanku, pasti Tuhan memampukan. Akhirnya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjuang, terus tetap semangat. Apapun persoalannya,
apapun ketakutannya, jika adik-adik berdoa kepada Tuhan, percaya pada Tuhan bahwa Tuhan adalah perlindungan kita, kita pasti dimampukan untuk menghadapi semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sumber kekuatan kami, Tuhan Yesus penolong kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah penopang hidup kami, Engkau adalah penolong hidup kami. Kami tidak takut dengan persoalan-persoalan, ketakutan-ketakutan yang kami hadapi saat ini. Karena kami percaya Tuhan senantiasa ada, Tuhan senantiasa menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, mulai saat ini kami anak-anak-Mu ingin menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah mama papa kami, eyang kong, eyang uti kami, saudara-saudara kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami. Berkatilah kami semua, karena kami percaya hanya padamu-lah saja keselamatan dan pertolongan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan memberkati kita. Ya adik-adik, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Adik-adik diminta untuk bangkit berdiri ya adik-adik. Kita akan ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, bagaimana Tuhan Yesus adalah pelindung kita. Jadi jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk minta perlindungan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, Tuhan selalu akan menyertai kita. Nah, saat ini kita mau menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, kita akan berdoa, ya. Sikap yang baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang indah. Kami bersyukur sudah memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pelindung kami Tuhan. Ketika kami mengalami masalah, Tuhanlah yang menjadi pelindung kami menghadapi semua masalah kami. Dan Tuhanlah satu-satunya jalan yang bisa memberikan jalan keluar bagi masalah kami. Sebentar lagi juga Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Sertailah kami Tuhan, sertailah keluarga kami, supaya kami dapat melanjutkan aktivitas kami hari ini Tuhan dalam perlindungan-Mu. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus juga akan memberkati gereja kami, supaya gereja kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan banyak anak-anak Tuhan yang rindu untuk bersekutu di gereja kami. Berkatilah para pendeta kami Tuhan, berkatilah para majelis, berkatilah guru-guru sekolah minggu, berkatilah semua pelayan Tuhan dan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, doa ini hanya kami alaskan, seperti doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan menutup ibadah saat ini. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Kita akan nyanyikan lagu Ada Dua Buah Jalan. Iya. Di dalam dunia ada dua jalan, ada yang lebar, ada yang sempit. Nah, kita mau pilih yang mana? Yang lebar akan ada berkat Tuhan ya, Kak ya? Iya, benar sekali Mbak Noni. Kalau yang sempit, kebalik Mbak Noni. Oh iya. Yang sempit itu yang ada berkat Tuhannya, yang ya, lebar itu api ya, Kak ya? Api. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kau pilih yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.